sebelum muncul para sufi ini, banyak umat Islam, di situ disebut awam, yang meyakini bahwa untuk ketemu dan kontak sama Allah itu ada pakemnya. Harus ikut aturan-aturan formal dan resmi. Harus manut petunjuk yang berwenang. Apakah itu ulama, apakah itu kiai, apakah itu. Nah, para sufi ini membongkar itu, bikin revolusi besar dengan menunjukkan bahwa ndak setiap orang bisa ketemu Allah. Setiap orang bisa ngobrol sama Allah. Ndak ada jarak, ndak butuh perantara. Syaratnya apa? Bersihkan egomu. Bersihkan dirimu sampai kamu layak untuk Allah datang padamu. Jadi kalau dirimu bersih, Allah layak datang, Allah akan datang. Singkirkan sifat-sifat duniawi. Dengan asumsi ini terus para sufi merumuskan banyak sekali ajaran yang intinya adalah setiap kita bisa berhubungan langsung sama Allah. Tidak harus pakai banyak perantara macam-macam. Nah, ini sebenarnya kritik zaman itu pada dominasi orang-orang Arab. Nah, para sufi Persia ingin membongkar itu. Tidak Setiap orang punya hak atas Allah. Dia bukan hak eksklusif para ulama tertentu, orang-orang tertentu. Dari situ saya bilang tadi muncul banyak sekali ajaran. Yang paling terkenal kan 3. Ittihad Abu Yazid Bustami, kemudian hululnya Al-Hallaj ini, dan yang ketiga Wahdatul Wujudnya Ibnu Arabi. Yang paling puncak terkenal dalam tradisi tasawuf falsafi. Kalau dijelaskan ringkes, ittihad itu dari bawah ke atas. Hamba yang berusaha naik sampai puncak bersatu sama Allah. Kalau hulul dari atas ke bawah. Hamba yang mengosongkan dirinya sehingga Allah terus bisa masuk. Kalau wahdatul wujud, diusahakan apa enggak diusahakan, hakikatnya kita satu sama Allah. Ibnu Arabi, diputar lagi rekamannya. Nek tak jelasin lagi kamu nanti pening. Oke, jadi itu ajaran-ajaran. Jadi awalnya hulul ini, manifestasinya apa? Kalau orang sudah mengalami hulul, maka itu sebenarnya hadis di Sunni kan banyak beredar ini. Ketika seseorang sudah sangat dekat sama Allah, kalau di para sufi bahkan gak cuma dekat, jadi satu. Itu kalau dia ngomong, yang ngomong bukan dia tapi Allah. Kalau dia mendengarkan, kalau dia berbuat, semuanya bukan dia tapi Allah. Kehendaknya bukan kehendak dia tapi sudah kehendak Allah. Ya kayak kamu kalau jatuh cinta itu loh kan, apa-apa kan sudah dia, bukan kamu lagi. Begitu kamu jalan-jalan ke mall, lihat baju, wah ini kalau tak beli ini suka mesti ya dia. Kan selalu dia. Maka pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu ya selalu isinya Allah. Nah, itu gambarannya. Kalau ketika orang jatuh cinta itu kan egonya nyisih, dimasuki oleh ego yang dia cintai. Dirinya sudah nggak berarti apa-apa. Dan itu kan para sufi mati-matian menjelaskan ini. Beberapa malah bikin cerita-cerita alegoris. Misalnya bikin Laila Majnun lah, bikin Shirin Farhat lah. Itu sebenarnya sindiran untuk jatuh cintalah sama Allah. Kayak kamu kalau jatuh cinta sama lawan jenismu itu loh. Harusnya lebih dalam dari itu. Kayak Laila Majnun itu kan gimana orang sampai segila itu. Bukan gila, tapi sampai segila itu ketika jatuh cinta. Nah, teori ini nggak laku bagi yang jomblo. Oke, nah, ya yang belum merasakan diinget-inget aja jadi teori. Yes, sopo ngerti besok kepake. Jadi, buktikan sendirilah besok. Tapi yang sudah punya bisa sekarang.
Oke, jadi ketika kamu sudah dekat dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu, biasanya dirimu lenyap. Yang ada hanya dia. Dan itu yang dialami oleh para sufi, termasuk Al-Hallaj. Oke, kita lihat lagi. Hulul itu jenisnya ada dua, Pak ya. Yang pertama hulul sayyaroni dan ada hulul jawari. Yang Al-Hallaj ini masuk jenis hulul yang pertama. Ketika bersatu, yang kelihatan hanya satu. Yang lain ketika dua hal bersatu, hanya satu yang kelihatan, yang lain nggak kelihatan. Tapi kalau hulul jawari, bersatu tapi dua-duanya tetap kelihatan. Kalau sayaroni itu contohnya, kalau kamu nanam punya tumbuhan terus kamu siram air. Air ini kan diserap oleh tumbuhan, airnya nggak kelihatan, yang kelihatan tumbuhannya. Kebalikannya kalau yang jawari, kayak air yang ditaruh di dalam gelas kayak gini. Ini kan gelasnya kelihatan, airnya juga kelihatan. Ini namanya hulul jawari. Nah, air yang tak minum tadi kan masuk ke tubuhku. Kamu nggak lihat, lihatnya cuma aku. Padahal di sini juga ada tehnya loh, kan gitu. Itu namanya hulul sayaroni. Nah, Al-Hallaj termasuk jenis yang pertama, karena ketika Allah masuk dalam dirimu, Allahnya nggak kelihatan, Al-Hallajnya yang kelihatan. Dan padahal Al-Hallajnya sudah nggak ada. Yang ada hanya Allah. Itu makanya terus dia bilang ana al-haq. Nanti kita lihat kenapa ada kalimat ana al-haq. Jadi jenisnya hulul itu ada dua. Jadi persatuan yang melenyapkan dan persatuan yang sama-sama ada. Teori-teori cinta hari ini kebanyakan maunya hulul al-jawari. Jadi gabung sih gabung, tapi ya dua-duanya kelihatan lah. Jangan mau didominasi kan gitu. Ketika ada dominasi, berarti yang terjadi hulul sayaroni. Yang mendominasi yang kelihatan. Yang tidak dominan nggak kelihatan. Kita lihat kenapa bisa begitu. Baru masuk ke asumsinya. Jadi para sufi punya asumsi dalam diri kita ada dua aspek. Yang pertama aspek nasut, dan yang kedua aspek lahut. Nasut itu kemanusiaan, lahut itu ketuhanan. Jadi jangan salah, Allah sejak awal sudah bilang wa nafakha fihi min ruhi. Ya kan? Wa khalaqa adama ala suratihi. Atas gambaran citranya Allah, Allah meniupkan ruhnya dalam dirimu. Nah, maka kita ini manusia tapi punya dimensi ketuhanan. Sebaliknya, dalam diri Tuhan, ini yang kalimatnya agak ada lahut ketuhanan tapi juga nasut. Lah kok Allah ada kemanusiaannya, nasutnya Allah itu yang lahut dalam dirinya manusia. Jadi dimensi kemanusiaannya Allah itu sebenarnya dimensi ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Maka kan gitu, kalau pingin Allah masuk dalam dirimu, nasutmu yang manusia sisihkan, biar tersisa lahutnya. Dan lahutmu itu nasutnya Allah ketika Allah memanusia. Dari situ Allah bisa masuk dalam dirimu. Ini juga yang harus kamu ulang besok di rekaman. Jadi nggak bisa sekali dengar langsung paham. Jadi ada Tuhan, ada manusia. Ya kan? Kalau kamu pingin Tuhan masuk, sisihkan manusianya. Karena nggak mungkin Tuhan nyampur. Tuhan bersatu dengan dirimu. Seandainya toh nyampur kayak itihad, yang hilang bukan Allah tapi kamu. Kayak setetes air yang nyampur ke laut.
ya nggak usah dicari lagi setetes airnya di mana, yang kelihatan hanya laut. Jadi seandainya itu nyampur, tapi kalau di lahat tidak nyampur, tapi siapkan aja kondisimu, sisihkan nasutmu, sehingga yang tersisa lahut. Kalau lahut ada, maka Allah bisa masuk. Allah tidak akan datang dalam hidupmu kalau jiwamu dikuasai nasut. Kalau komputer itu namanya tidak kompatibel. Bikin dirimu kompatibel sama Allah, biar Allah bisa masuk. Kalau programmu program manusia, ya Tuhan nggak bisa masuk. Programmu harus program Tuhan, biar Allah bisa masuk. Jadikan dirimu siap untuk Tuhan masuk dalam dirimu. Nah, itu nasut dan lahut. Bukan berarti terus dirimu membuang kemanusiaannya, enggak. Sisihkan dulu. Jangan dikuasai oleh yang nasut. Tapi penguasanya harus yang lahut, yang Tuhan. Biarkan kehendakmu adalah kehendaknya Allah, ucapanmu adalah ucapannya Allah, perbuatanmu adalah perbuatannya Allah. Itu berarti dirimu kompatibel sama lahut. Dari situ Allah akan datang padamu. Nah, kalau sudah bisa kayak gini, jadi wali kalian. Ya, wali itu kan semacam itu. Kalau di Al-Quran cirinya wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selama di hatimu masih ada takut, apapun jenis ketakutan itu, takut besok kerja apa, takut besok ujian bisa ngerjain apa enggak, takut kapan yo lulus kuliah ini, takut kok ra entuk pacar, jangan-jangan enggak laku. Takut, kalau masih banyak ketakutan berarti makommu belum wali. Nah ya, jadi wali itu dia tidak punya takut apa-apa. Itu ciri paling gampang. Kalau masih takut kalah, masih takut partaimu jatuh, masih takut organisasimu kacau, masih banyak, masih tidak. Jadi sudah nggak takut. Orang yang tidak takut apa-apa itu sebenarnya cirinya cuma satu. Orang yang percaya 100% pada Allah. Selama masih ada takut di hatimu, itu sebenarnya kamu masih belum 100% percaya pada Allah.